Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah kemarin Rudeus berdiskusi dengan Orsted untuk pertama kalinya, maka di video kali ini Rudeus akan mendapatkan misi pertamanya dan juga memanggil hewan magis yang akan menjadi pelindung keluarganya. Video ini berasal dari web novel volume 17 bab 3 sampai dengan bab 4. Keesokan hari setelah meeting pertamanya dengan Orsted, kini Rudeus pun kembali pergi ke gubuk kecil di mana Orsted berada. Namun karena kemarin Eris sudah mendengar banyak hal dari Orsted, maka kini Eris diam di rumah sebagai penjaga. Singkat cerita, ketika tiba di depan gubuk, Rudeus terkejut setengah mati ketika melihat Zanoba terkapar di tanah. Dan begitu didekati, ternyata Zanoba hanya tertidur sembari bersandar pada magic armor yang kini lebih mirip seperti bongkahan logam karena terpotong katana Orsted. Sesaat dari sana, Orsted pun datang dan bercerita bahwa kemarin malam Zanoba tumbang setelah mengangkut magic armor. Namun alasan Zanoba tumbang bukan karena kelelahan, melainkan tidak sanggup menahan kutukan Orsted yang waktu itu mendekatinya. Walau sudah roboh ke tanah, namun Zanoba masih sempat merangkak menuju magic armor dengan harapan Rudeus akan menyelamatkannya. Agar kondisi tidak semakin aneh, maka Orsted pun memberikan sihir penyembuhan dan juga hipnotis kepada Zanoba agar bisa tertidur. Karenanya kini Rudeus menciptakan rumah-rumahan untuk Zanoba, sementara dirinya akan pergi berdiskusi dengan Orsted. Pertama-tama Orsted meminta Rudeus menjelaskan semua percakapannya dengan Hitogami semenjak pertemuan pertama. Begitu selesai, Orsted pun mengangguk sembari berkata bahwa dirinya mengerti mengenai bagaimana Hitogami memanfaatkan Rudeus. Menurutnya Hitogami sengaja menggunakan Rudeus yang bertakdir kuat untuk mengubah sejarah dunia. Karena bagaimanapun juga, sejarah yang dipengaruhi oleh takdir yang kuat biasanya tidak mudah berubah. Namun yang menjadi masalah adalah dirinya tidak mengerti mengapa Hitogami ingin merubah sejarah. Seakan-akan Hitogami menantikan sesuatu di masa depan nanti. Dan agar masa depan yang tercipta tidak menguntungkan Hitogami, maka Orsted meminta Rudeus untuk sekali lagi mengubah sejarah. Namun bukan untuk dikembalikan ke jalur aslinya, Orsted meminta Rudeus mengubahnya ke jalur yang menguntungkan baginya. Karena bagaimanapun juga kemunculan Rudeus dan juga Nanahoshi telah membuat berbagai rencananya menyimpang dari yang seharusnya. Padahal Orsted sendiri telah merencanakan berbagai hal untuk 100 tahun ke depan. Namun walau begitu, tujuannya untuk memasuki dunia hampa dan juga membunuh Hitogami tetap tidak akan berubah. Kini Orsted telah memiliki satu pusaka ras naga kuno milik Raja Naga Kekacauan Chaos yang telah meninggal. Dan sisanya, Orsted akan mencarinya nanti berhubung pusaka terakhir dipegang oleh Dewa Iblis Laples yang baru akan bangkit sekitar 80 tahun lagi. Selain itu, Rudeus pun diminta untuk tidak perlu terlalu khawatir Hitogami akan mengetahui rencananya. Karena bagaimanapun juga Hitogami memiliki kecenderungan untuk berurusan pada sesuatu yang pasti. Contohnya saja Hitogami akhirnya mengamuk karena tidak menduga Rudeus akan didatangi oleh dirinya sendiri dari masa depan. Namun walau begitu, Orsted sendiri tampak ragu bahwa semua rencananya akan berhasil. Karena beberapa waktu terakhir, Rudeus melihat Orsted yang seolah-olah ingin meyakinkan diri bahwa dirinya bisa menang. Karena bagaimanapun juga Orsted dan Hitogami kini bagaikan dua sisi koin yang berkebalikan. Sementara Orsted begitu dibenci semua orang, Hitogami malah dipercaya oleh semua orang. Kemudian Orsted pun memberi Rudeus misi pertamanya, yaitu mengubah sejarah terdekat dengan menjadikan Ariel sebagai Raja Asura selanjutnya. Dengan adanya Ariel sebagai Raja Asura, maka Orsted dapat mengendalikan atau tepatnya menjadikan pemerintahan Asura sebagai sekutunya. Karena dari banyak jalan takdir yang dibacanya, Orsted mengetahui bahwa Ariel memiliki takdir yang kuat untuk menjadi seorang raja. Namun karena kini pengikutnya hanya sedikit, maka Ariel akan kesulitan untuk merebut kursi tahta. Dan agar dapat menjadi raja, seharusnya Ariel mendapat bantuan dari 3 orang, yaitu dari Redbart, Eris Boreas Gererat, dan Tristina Purple Horse. Derek sendiri merupakan mantan penyihir pengawal Ariel yang tewas akibat bencana teleportasi. Andai masih hidup, seharusnya kini Derek sedang membantu Ariel untuk mendapatkan kepercayaan Perugius. Dan ketika Ariel menjadi raja, Derek akan diangkat menjadi penasehat sekaligus Perdana Menteri Kerajaan berkat kecerdasannya. Dan kematian Derek menjadi satu dari sekian banyak perubahan yang terjadi akibat kemunculan Rudeus dan juga Nanahoshi. Setelah Derek, maka orang berpengaruh selanjutnya adalah Eris. Walau kini Eris sama sekali tidak terlibat dalam urusan politik,
Namun di jalur takdir lain, Ares justru menjadi pengawal Ariel. Setelah berlatih ilmu pedang, Ares akan bergabung dengan Ordo Kesatria Asura dan dijuluki sebagai Red Lion. Dan selama itu, Luke Notos Drerat yang merupakan pengawal Ariel pun jatuh cinta sejak pandangan pertama kepada Ares. Namun tentu Ares tidak serta-merta menerima cinta Luke. Ares selalu saja melayangkan tinjunya setiap kali Luke menyatakan perasaannya. Namun berkat kegigihan Luke dalam memperjuangkan cintanya, akhirnya Ares pun luluh dan bersedia menjadi istrinya. Sebagai suami istri, Luke dan Ares terus melindungi Ariel dari para pembunuh hingga akhirnya Ariel berhasil menjadi raja. Walau yang satu terkenal ganas dan satunya lagi terkenal sebagai playboy, namun Ares dapat hidup dengan bahagia bersama Luke. Bahkan Ares pun dikenal sebagai sosok ibu yang baik bagi anak-anaknya. Walau merasa sebal ketika mendengarnya, namun Rudeus menyadari bahwa peran Ares sebagai pengawal Ariel telah digantikan oleh Sylvie. Karenanya Rudeus pun mempertanyakan bagaimana nasib Sylvie di jalur takdir tersebut. Karena tidak bertemu Rudeus dan juga bencana teleportasi tidak terjadi, maka di jalur takdir tersebut Sylvie akhirnya menjadi petualang setelah dididik oleh Roxy. Dan dengan rambut hijaunya, Sylvie selalu dibenci oleh orang-orang di sekitarnya selama menjadi petualang. Namun akhirnya Sylvie menjadi terkenal setelah menaklukkan beberapa dungeon. Dan di jalur takdir tersebut, baik Sylvie ataupun Roxy tidak menikahi siapapun. Kemudian orang terakhir yang memiliki pengaruh besar terhadap Ariel adalah Tristina Purple Horse. Tristina sendiri sebenarnya merupakan putri dari keluarga Purple Horse yang merupakan bangsawan Asura kelas atas. Namun ketika masih berusia 8 tahun, Tristina diculik dan dijadikan budak seks oleh Menteri Darius. Bagi yang lupa, Darius pernah mencoba menculik Ares kecil karena sebelumnya Saurus menolak untuk memberikannya. Namun karena suatu hal, akhirnya Tristina dibuang tepat sebelum Ariel datang menolongnya. Dan karena hal itu, Darius pun kehilangan posisinya setelah Ariel membongkar seluruh aibnya. Selain itu, pangeran pertama Grabel yang didukungnya pun gagal menjadi Raja Asura. Dan mengesampingkan kisah bahwa Tristina diculik, yang sebenarnya terjadi adalah Tristina dijual oleh keluarganya sendiri kepada Darius. Karena Tristina tidak terpengaruh dengan keberadaan Rudeus secara langsung, maka seharusnya insiden tersebut tetap terjadi. Namun akibat bencana teleportasi, Tristina yang seharusnya dibuang kini malah dijual sebagai seorang budak. Dan selama menjadi budak, seseorang mengajarinya teknik bela diri sehingga kemungkinan Tristina berakhir sebagai seorang pengintai. Dan Orsted pun menyadari bahwa pengintai bernama Tris yang ditemui oleh Rudeus masa depan nampaknya merupakan Tristina. Walau Darius merupakan seorang lolicon ugly bastard, namun dengan posisinya sebagai Perdana Menteri, Darius memiliki pengaruh yang kuat. Selain menjadi pendukung utama pangeran pertama, diketahui bahwa Darius juga merupakan orang yang membantu raja saat ini naik tahta. Dan dalam misinya kali ini, Rudeus mau tidak mau harus membunuh Darius apabila gagal menjatuhkannya. Selanjutnya Orsted menjelaskan bahwa seharusnya operasi dimulai beberapa waktu lagi, di saat kabar mengenai raja jatuh sakit sampai kepada Ariel. Rencananya Rudeus akan mengeksekusi rencana untuk membantu Ariel, sementara Orsted akan menjatuhkan para pendukung praksi lain. Rudeus sebisa mungkin melakukannya dengan baik karena besar kemungkinan Ariel akan terbunuh apabila rencana tersebut gagal. Namun walau begitu, anehnya Orsted tidak mempermasalahkannya dan malah berkata bahwa dirinya masih memiliki kesempatan lain. Karena besar kemungkinan Rudeus akan bertarung melawan bidak Hitogami, maka Orsted menyarankan Rudeus untuk mempersiapkan peralatannya lagi. Sambil melihat magic armor yang telah hancur, Orsted menyarankan Rudeus untuk memperkecil ukurannya. Namun karena hal tersebut tidak mungkin dilakukannya dalam waktu dekat, maka Orsted pun akan memberikan Rudeus sebuah jubah. Dan berbicara tentang armor, Rudeus mempertanyakan seperti apa armor Dewa Tempur yang konon katanya merupakan armor terkuat di dunia. Lantas Orsted pun menjelaskan bahwa sebenarnya armor tersebut merupakan mahakarya, sekaligus kesalahan terbesar Raja Naga Iblis Laples. Armor Dewa Tempur akan terlihat menyilaukan karena emas yang melapisinya akan menyala bila dialiri mana. Siapapun yang menggunakannya akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Namun karena kekuatan yang diterimanya terlalu besar, maka armor tersebut dapat mengambil alih kesadaran penggunanya. Dengan kata lain, armor Dewa Tempur merupakan sebuah armor terkutuk.
Dan untuk saat ini armor tersebut bersemayam di tengah cincin samudra yang dalam. Selesai membahas armor, Orsted pun memberikan gulungan sihir pemanggil hewan magis yang telah dijanjikannya kemarin. Dan sebelum pergi, Rudeus sempat bertanya apakah anak cucunya akan menjadi reinkarnasi Laples. Namun Orsted menyanggahnya sehingga Rudeus diperbolehkan untuk membuat anak sesuka hati. Dan tepat di saat dirinya hampir keluar, Rudeus teringat dengan Nanahoshi. Waktu itu Rudeus meminta Orsted memaafkan Nanahoshi yang telah membantunya mempersiapkan jebakan. Dan Orsted pun memaafkannya karena menurutnya Nanahoshi merupakan wanita yang berguna baginya. Dan sesaat kemudian, Orsted memberi Rudeus sebuah cincin yang nampaknya merupakan cincin Nanahoshi sebelumnya. Dengan cincin tersebut, Rudeus dapat menghubungi Orsted dikala dirinya sedang terjebak dalam kondisi darurat, yang mana nantinya Orsted pun dapat mengetahui lokasi Rudeus ketika cincin tersebut diaktifkan. Begitu selesai, Rudeus pun pamit sembari membawa Zanoba ke tempat Ginger. Namun ketika sampai di rumah, Rudeus disambut oleh Sylvie yang cemberut karena Rudeus yang pergi diam-diam. Karenanya Rudeus pun menjelaskan semuanya kecuali rencananya untuk membantu Ariel. Dan karena kini dirinya memiliki tugas untuk menambah anak, maka Rudeus pun segera membawa Sylvie yang cemberut ke atas ranjang. Walau kini telah menjadi bawahan Orsted, namun Rudeus sadar bahwa Orsted menyimpan banyak rahasia di belakangnya. Dengan berbagai perkataan yang janggal, perkataan Orsted terkesan tidak serius seakan dapat mengulangi suatu kejadian. Sehingga Rudeus mulai curiga bahwa Orsted dapat menggunakan sihir teleportasi waktu seperti dirinya dari masa depan. Namun andai memang tidak bisa, maka Rudeus lebih mempermasalahkan sikap Orsted yang terlalu membuang-buang waktu. Karena bagaimanapun juga, umur Rudeus sebagai seorang manusia jauh lebih pendek dari umur ras naga yang dapat mencapai ribuan tahun. Selain itu, dengan umur yang pendek, Rudeus tidak bisa memutuskan suatu hal dengan ceroboh. Karena sekali saja berbuat kesalahan fatal, maka Rudeus bisa menghabiskan kehidupannya dengan kesengsaraan seperti dirinya versi masa depan. Karenanya Rudeus pun bertekad untuk melatih diri, terutama teknik bertempur jarak dekatnya. Karena Eris merupakan raja pedang, maka Rudeus berencana untuk melakukan latihan tempur dengan Eris. Dan membicarakan Eris, ternyata Eris telah melupakan hampir semua pelajaran yang diberikan Rudeus dulu. Bahkan Eris pun masih lemah terhadap lawan yang sering menggunakan tipuan seperti Rudeus. Setelahnya Rudeus pun menyusun rencana sebelum menjalani misi. Pertama, Rudeus akan memanggil hewan magis yang dapat menjaga keluarganya, lalu menghubungi Cliff untuk memperbaiki armor dan juga menanyai beberapa hal mengenai kutukan. Dan sisanya Rudeus akan membantu Ariel termasuk memperkenalkan Ghislaine kepadanya. Singkat cerita, kini Rudeus mengumpulkan seluruh keluarganya termasuk Jiro dan Beat di kebun. Rudeus mengumumkan bahwa dirinya akan memanggil hewan magis dengan lingkaran sihir pemberian Orsted. Namun sayang, hampir semua orang selain Aisyah merasa begitu khawatir Orsted telah merencanakan sesuatu. Sementara Rudeus menyanggahnya, di sisi lain Eris malah bersemangat untuk menghajar Orsted apabila terjadi sesuatu. Dan sebagai informasi, kini Eris sendiri membawa 3 pedang, berhubung dirinya mengambil pedang pendek pemberian Orsted kemarin. Sementara yang lain masih gaduh mempertanyakan keamanan lingkaran sihir tersebut, Rudeus pun langsung menciptakan meja dari sihir buminya. Sembari mengumpulkan keberaniannya, Rudeus meyakinkan diri bahwa Orsted tidak akan pernah bermain-main dengannya. Dan karenanya Rudeus pun mulai mengalirkan mana sebanyak mungkin, sembari membayangkan makhluk yang dapat melindungi keluarganya, kuat, setia, dan juga mudah diatur. Namun ketika proses pemanggilan selesai, ternyata Rudeus malah memanggil seorang pria berseragam putih yang menggunakan topeng dan juga membawa sebuah belati. Sembari melihat sekelilingnya, pria tersebut yang sejatinya merupakan Arumanfi nampak begitu terguncang karena kontraknya dengan Perugius tiba-tiba saja terputus. Walau terlihat sangat kesal, namun Arumanfi berhenti bergerak ketika Eris menghunuskan pedangnya. Lantas Rudeus pun menjelaskan bahwa dirinya sedang memanggil hewan magis melalui lingkaran sihir pemberian Orsted. Karena yang dipanggilnya adalah hewan magis, maka Rudeus tidak mengerti mengapa Arumanfi yang terpanggil. Dan di saat melihat lingkaran sihir tersebut, Arumanfi menjelaskan bahwa sihir yang tertulis merupakan teknik yang rumit. Di sana tertulis bahwa makhluk yang dipanggil harus taat dan senantiasa menyelamatkan keluarga Rudeus dari segala mara bahaya. Dan ketika Arumanfi berkata bahwa target pemanggilan ditentukan oleh sang pemanggil, Rudeus pun meminta Arumanfi untuk ditukar dengan makhluk lain.
Karenanya Armanvi meminta Rudeus segera membatalkan kontraknya karena dirinya lebih bangga menjadi Sukaima milik Perugius. Untuk membatalkan kontraknya, Rudeus harus memerintahkan Armanvi untuk mendatangi Kastil Langit dan bertemu Sukaima lain yang bernama Dotfers sang penghancur. Namun karena masih belum memanggil hewan magis pelindungnya, maka Rudeus menitipkan lingkaran sihir tersebut kepada Perugius untuk diperiksa. Beberapa saat kemudian Armanvi pun kembali sembari mengancam Rudeus untuk tidak melakukannya lagi. Karena lingkaran sihir Orsted hanya bisa digunakan sekali, maka Perugius pun menggambarkan yang baru untuk Rudeus. Walau Sukaimanya baru saja dicuri, namun untungnya Perugius masih berbaik hati untuk melakukan hal tersebut. Begitu lingkaran sihir barunya siap, Rudeus pun membayangkan seekor hewan yang kuat dan setia seperti seekor singa ataupun anjing. Dan begitu pemanggilan selesai, keluarlah seekor anjing putih berukuran 2 meter yang awalnya Rudeus kira sebagai seekor singa. Walau ukurannya cukup besar, namun apabila melihat dari tinggi tubuhnya yang pendek, maka besar kemungkinan bahwa anjing tersebut masih kecil. Sementara Rudeus merasa mengenal anjing tersebut, Eris pun akhirnya sadar bahwa anak anjing tersebut merupakan anjing yang begitu menyukai Rudeus ketika di desa Doridia dulu. Bagi yang lupa, Rudeus sempat ditangkap karena dianggap telah melecehkan hewan suci milik ras Doridia. Dan kini ketika Rudeus mengkonfirmasi identitasnya, si anjing pun mengangguk sembari menjilati wajah Rudeus. Namun karena masa lalunya, Rudeus pun mulai panik karena telah memanggil hewan yang begitu dipuja oleh suku Doridia. Walau ingin menukarnya lagi dengan hewan lain, namun anjing tersebut begitu bersemangat ketika Rudeus bertanya apakah anjing tersebut dapat melindungi keluarganya. Karena sadar bahwa si anjing begitu menyukainya, maka Rudeus pun berencana untuk menganggapnya sebagai singa saja. Sehingga apabila suku Doridia datang dengan penuh amarah, maka Rudeus bisa berpura-pura bodoh. Karena mirip dengan seekor singa, maka hewan suci tersebut diberi nama Leo. Dan begitu diberi nama, tiba-tiba Leo mulai mengendus dan memasukkan kepalanya ke dalam rok Roxy. Walau entah apa alasannya, Leo langsung menempel pada Roxy dan berdiam diri sembari melingkarkan tubuhnya pada kaki Roxy. Kemudian Rudeus pun menjelaskan kontraknya kepada Leo yang sejatinya hanya seekor anjing. Dan di saat Leo menggonggong sembari meletakkan kakinya pada telapak tangan Rudeus, maka Rudeus pun menganggap bahwa Leo telah menyetujui kontraknya. Dengan demikian, maka Rudeus pun memiliki 2 anjing yang siap untuk melindungi rumah dan keluarganya. Yang pertama adalah sang hewan suci Leo, dan satunya lagi merupakan seorang anjing gila berambut merah. Dan dengan demikian, maka selesai sudah langkah pertama Rudeus untuk menjaga keluarganya dari godaan Hitogami yang terkutuk. Sekian dulu cerita Mushoku Tensei di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!